nanya seperti ada apa ya? Tadi bilang mendekati saja nggak boleh, mendekati kalau dia ini kan mendekati bukan sampai memakan buahnya. Ya kalau mendekati, misalnya kalau ramu-ramu itu dilarang muntah sama dilarang beloknya, kan muntah beloknya nggak boleh kan? Mendekatinya nggak boleh. Sehingga terusir, jadi satu kesalahan ini terusir dosa kita ini kesalahan banyak kali mengharapkan. Nah itu kan terjadi. Kemudian yang kedua, ada pun orang kafir mendustakan ayat kami, mereka kemudian kekal di dalamnya. Saya bilang kalau orang kafir asal tobat, padahal di ayat ini dijelaskan orang kafir itu walau begini, memang dijelaskan tobat apa enggak? Mereka kekal di dalamnya, kekal. Jadi sama ada kontradiksi ya. Baik, sama-sama. Yang pertama terkait dengan Nabi Adam dan Hawa melakukan satu dosa dikeluarkan dari surga. Sedangkan kita ya banyak dosanya. Apakah ada peluang kita masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pasti ada. Karena kita masuk ke dalam surga bukan karena amalan kita, tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lan yudkhila ahadakum 'amaluhu al-jannah." Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk dalam surga karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga berlaku seperti itu? Apakah amal-amalmu, ibadah-ibadahmu juga tidak bisa membawamu ke surga?" Maka Rasul mengatakan, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin." Aku juga seperti itu. Ibadah-ibadahku, amal-amalku tidak bisa membawaku ke surga kecuali Allah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Kalau mau dibandingkan ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah-ibadah kita dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dengan kenikmatannya akan terus bertambah setiap waktunya, tidak mungkin. Tapi ibadah kita ini bertujuan untuk menggapai ridha Allah, agar Allah merahmati kita, agar Allah mengampuni kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, baru kita masuk dalam surga. Memang betul, tidak ada satu tempat pun di surga untuk satu dosa pun tidak ada. Tapi karena Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita, alhamdulillah, insyaallah kita akan masuk dalam surga. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih luas dari kemurkaanku, kata Allah. Bagaimanapun manusia banyak berbuat dosa, Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, aku lebih tahu bahwasanya kalian semua terus mengulangi kesalahan di siang dan di malam hari. Adapun aku adalah Zat yang Maha Pengampun, mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Artinya memang betul kita ini sebenarnya tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas amalan kita dan dengan banyaknya dosa kita. Kita ini bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan ridha-Nya. Maka itulah gunanya ikhlas. Ibadah itu mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan ridha manusia. Illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tidaklah dia beribadah kecuali mengharapkan ridha Tuhannya, maka Allah akan ridha kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah. Amalan yang kita kerjakan di samping kewajiban kita kepada Allah untuk menggapai ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, terlepas kelebihan kekurangan kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Jangan pernah bersandar merasa diri kita sudah rajin taat beribadah kepada Allah. Amal ibadah kita itu tidak ada hitungannya bagi Allah sebenarnya. Tapi kita melakukan ibadah itu untuk mencari
mencari cinta Allah, ridha Allah, akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Seandainya Allah mau menghitung setiap jengkal amal kita, dosa kita, sama sekali tidak ada peluang kita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, aku mohon kepadamu sebelum surga apa? Ridha. Karena dengan ridha itulah Allah masukkan kita ke dalam surga. Aku mohon ridhamu dan surgamu. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Kita mencari ridha Allah agar Allah tidak murka kepada kita. Dengan ridha Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang kedua terkait apa tadi? Oh, orang yang kafir masuk neraka. Iya. Itu adalah orang yang kafir yang mati di atas kekafirannya. Dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Orang yang kafir melakukan kesyirikan, dia belum bertaubat pada Allah dan dia mati dalam kondisi itu, itulah yang masuk ke neraka selama-lamanya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, dia belum masuk Islam atau dia belum bertaubat pada Allah. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah yang masuk ke dalam neraka, mendapat laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Khalidina fiha, kekal di dalam selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Mereka tidak akan dikurangi azabnya, tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat sebelum matinya. Karena manusia itu tidak bisa, tidak tahu dia apakah dia hidup, awal hidupnya dia muslim atau kafir. Tapi kalau dia kafir, kemudian dia mengikuti kebenaran, dia bertaubat dan mati dalam keadaan muslim, itulah yang Allah selamatkan dari neraka. Tapi kalau dia kafir atau dia musyrik, tetap dia terus-menerus dalam kekafirannya, dalam kesyirikannya, meninggal dunia dalam kondisi itu, itulah yang Allah sebutkan di ayat 39. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penduduk api neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang kafir yang bertaubat sebelum matinya, Allah terima taubatnya. Para sahabat Nabi, bukankah dulu mereka sebagian yang penyembah berhala, mereka minum khamar, mereka melakukan keburukan, tapi mereka terpanggil hatinya kepada Islam, mereka masuk Islam, bahkan menjadi sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Mereka juga berdosa dulunya, tapi mereka masuk Islam, bertaubat pada Allah, semakin baik Islamnya, bahkan naik derajatnya di antara seluruh manusia yang lainnya. Ya, Allah Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apakah di bumi ini sudah ada kehidupan sebelum Adam diturunkan? Iya, sebelum Adam Hawa turun sudah ada kehidupan. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala fiha rawasi syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan bumi ini ada lembah-lembahnya, ada gunungnya, ada air hujan yang turun. Artinya ada makhluk yang menikmati itu semua. Dan juga sebelum Adam itu ada jin yang tinggal di bumi, namun mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah. Allah jadikan Adam sebagai khalifah, pengganti dari makhluk yang sebelumnya. Entah berapa makhluk yang sudah lebih dulu tinggal di bumi sebelum manusia. Yang jelas manusia bukanlah makhluk pertama yang tinggal di muka bumi. Sudah ada makhluk-makhluk sebelumnya yang menikmati kehidupan di muka bumi ini. Ya, Allah Akbar. Baik. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kisah Adam Hawa ini jadi i'tibar, pelajaran bagi kita semua. Tertutup dalam sebuah ayat, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu
kama akhraja abawaykum minal jannati. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu seperti bapak ibumu Adam dan Hawa yang tertipu dengan syaitan, akhirnya mereka dikeluarkan dari surga. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.